Selamat siang. Yang saya hormati kepala sekolah dan yang saya hormati guru-guru sekalian. Adapun hari ini yaitu kita akan mendiskusikan tentang praktik baik, penerapan dan diseminasi budaya positif. Di sini tentang Ibu Fitria Dewi, CGP Angkatan 11, tentang modul 1.4. Di sini saya sebagai moderator. Acara pertamanya yaitu adalah kata sambutan dari kepala sekolah. Setelah itu akan materi dari Bu Fitria Dewi. Acara akan dimulai dari Bapak Kepsek. Kepada Bapak Kepsek kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di ruang kelas 1 yang tujuannya yaitu mengikuti praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Wali kelas 1 untuk CGP Angkatan 11. Salawat dan salam telah kita hadiahkan dengan Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul hisab nantinya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kepada Allah bahwasanya Ibu Fitria telah melaksanakan beberapa langkah untuk melaksanakan calon guru penggerak angkatan 11, dan hari ini melaksanakan praktik baik yang kesekian kalinya. Mungkin ini yang terakhir. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan untuk kita semuanya mudah-mudahan bisa menular menjadi CGP yang berikutnya. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka praktik baik ini kita laksanakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kepada Allah Jalla kita berserah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke acara intinya yaitu adalah materi dari Bu Fitria. Kepada Bu Fitria kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah yang telah memberikan waktunya untuk menyempatkan praktik baik yang akan saya laksanakan pada hari ini. Tugas ini saya lakukan karena untuk melengkapi tugas yang diberikan dari pihak BBGP, dari pihak calon guru penggerak angkatan 11
yang sedang saya jalani selama beberapa bulan ini dan sampai bulan 12 ke depan. Di sini saya akan menyampaikan yang berjudul penerapan dan diseminasi budaya positif. Jadi saya di sini hanya menyampaikan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya tahu ya. Ini juga kami pelajari selama 2 minggu dalam kelas di CGP ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan dalam waktu kurang lebih 60 menit yang mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti ke depannya di sekolah yang kita cintai ini. Coba capainya. Untuk penerapan dan diseminasi ini artinya adalah penyampaian apa yang untuk materi budaya positif. Seperti yang kita ketahui, ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa itu budaya positif? Ya, di sekolah kita sudah melaksanakan itu sebetulnya. Ya, menurut ibu-ibu budaya positif itu seperti apa? Di sini artinya nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi menurut ibu, budaya positif seperti apa yang sudah kita laksanakan? Contohnya 3S, ya Bu ya. Jadi 3S kita sudah melaksanakan ya di sekolah. Senyum, sapa, dan salam. Pada saat anak-anak itu hadir, kita beri senyuman sehingga mereka juga merasa senang. Kemudian kita sapa, ya, dan mereka juga menyalami kita dengan perasaan bahagia. Jadi kalau sudah anak-anak senang, pasti mereka akan suka dengan gurunya, suka dengan pelajarannya, sehingga ilmunya itu bisa masuk kepada anak-anak tersebut. Ya Bu ya. Selain yang 3S tadi apa ya Bu? Berbaris di depan kita laksanakan. Kemudian dalam budaya positif ini konsepnya ada 7. Jadi materi hari ini kita ada 7 materi. Ya, diantaranya adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi selama 60 menit ke depan kita akan mempelajari 7 konsep utama dari budaya positif tersebut. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita mau ice breaking dulu ya Bu. Bisa ya Bu? Bisa. Breaking dulu. Bisa. Dulu boleh. Mau agak lama tak dulu.
Jadi masih konsentrasi apa belum ya? Ibu kelas 2, ibu kelas 3, ibu kelas 6, kelas 4, ibu agama dan ibu olahraga, kelas 5 juga Bapak Gepseknya ya. Jadi coba lakukan apa yang saya lakukan. Ini tes dari penglihatan ya, apakah mata-mata ibu ini masih cerah ya. Tes penglihatan dulu ya, apakah masih ngantuk? Oke. Nanti kita tes dulu penglihatannya masih cerah apa tidak. Oke. Sekarang lakukan apa? Lakukan apa yang saya perbuat. Lakukan apa yang saya perbuat. Angkat tangannya atas. Putar-putar dulu. Ya, ini tes penglihatan ya Bapak Ibu, bukan tes pendengaran ya. Pegang mata. Pegang mata. Tes penglihatan Bu, pegang mata. Mana mata Ibu? Iya. Yang dilihat. Angkat. Berarti nggak konsentrasi dong matanya. Pegang dahi. Bu, tes penglihatan Bu. Bukan pendengaran ya Bu. Sekali lagi, putar lagi. Pegang bahu. Iya, bagus. Setelah yang ketiga, baru penglihatannya bagus ya Bapak Ibu. Tepuk tangannya dulu. Oke. Kemudian selanjutnya coba perhatikan temannya masing-masing. Berhadapan hukum. Oke. Kita akan melaksanakan senyum selama 10 detik. Ada padang dulu sampai senyum. Senyum 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Terima kasih Bapak Ibu. Saat dari mulainya senang, lama-lama sambil tertawa ya kan Bu. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini konsep yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi jika sebuah sekolah membangun budaya positif, ya, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Mereka akan senang dengan adanya budaya positif seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Mereka akan senang. Kalau sudah dari awal kita pertama menjamur anak-anak dengan perasaan senang, maka mereka juga akan senang menerima pelajaran yang telah kita berikan, mengikuti pelajaran, mengikuti pembelajaran. Disiplin di sini bahwasannya disiplin itu berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, di sini ada salah satu permainan kalau dibilang ya, tapi tadi udah screeningnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah, Bapak Ibu adalah sebagai A, dan ada juga yang sebagai B. Tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Bapak Ibu coba dikepalkan dulu tangannya. Bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga
karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Ya, tugas B rekan Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan cara membujuk, ya, menghardik, mengintimidasi, sampai juga menggeliti atau menawari, ya, uang juga agar bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah bersedia membuka tangan kepalan Bapak Ibu tersebut? Menurut Ibu bagaimana? Karena tadi yang berharga di dalam tangan tersebut. Bagaimana Bu? Apakah Ibu tergoda dengan beberapa imbalan tersebut atau bagaimana? Ya? Nggak tergoda, berarti tetap pendirian. Ibu tergoda ya, bisa. Apa alasannya Bu? Karena ada uang. Ada imbalannya. Oke. Itu tamanya ya. Barang sesuatu pembelian dari orang tua. Iya. Misalkan orang tua itu sudah di suatu saat nanti ada apa gitu Mm-mm. kan. Jadi di barang pembelian orang tua ini kan hanya satu. Jadi Iya. nggak bisa tergantikan apapun oleh apapun. Bisa seperti itu. Terima kasih Bu Fitri. Aku Ya. dengan kesadaran Bu. Iya. Mau membuka. Oh, Kesadaran apalah dikasih duit pun nggak apa-apa. Iya. Kesadaran saya. Ibu Torop ya kan? Berarti bersedia membuka kepalan tangannya. Ibu kelas 6? Kalau saya menurut saya nggak bersedia karena gini yang saya Oh, ini kamu. lebih berharga lagi daripada yang imbalan yang dijanjikan. Iya. Bagaimanapun nggak tergoda saya. Terima kasih. Ibu kelas 4? Kalau saya pun menengok bendanya. Iya. Berharga Bu. Iya, yang sangat berharga Iya. ini. Bu, ada yang benda yang berharga ini Mm-mm. bisa kita beri, ada yang tidak. Iya. Kita menengok judulnya. Mm-mm. Kalau hanya bisa istilah cubit-cubit tadi, saya buka. Kalau memang itu tidak bisa seperti yang dikatakan Ibu Fitriani, nah tidak. Iya. Terima Tapi kalau kasih. saya Ma. kan ilmu ini sangat berharga. Iya. Nah, kalau ilmu ini kan sudah kita kepal kan Bu? Iya. Nah, dalam diri kita. Bagaimanapun kita harganya pun ilmu ini tetap saya akan memberikan. Iya. Karena ini adalah suatu ladang amal jariah kepada saya. Bu, Ya, Bu Fitri. antara ilmu dengan benda sesuatu ini kan beda. Iya. Nah, Ya, itu persepsinya masing-masing ya. Kita apakah kita salurkan atau kita berikan sama sesuatu kan? Tapi kalau benda pemberian ini kan enggak. Apalagi nilai ini tersendiri. Isu mereka gitu. Baik ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban kita. Tepuk tangan dulu ya. Oke, persepsinya juga masing-masing dan jawabannya tidak ada yang salah juga tidak ada yang tidak menyalahkan jawabannya. Semuanya benar jawabannya ya. Jadi tadi dari persepsi kalau dia sebagai ilmu ya itu juga berharga, pasti kita akan menyalurkan dan memberikannya. Jadi tergantung apa yang di dalam genggaman kita seperti yang Ibu kelas 4 tadi sampaikan ya. Jika kita memang merasa perlu kita bagikan itu yang berharga tersebut bisa kita bagikan dan jika memang perlu dipertahankan juga kita akan mempertahankan. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Siapa Dr. William Glasser ini? Dr. William Glasser ini orang Amerika dan dia adalah seorang psikiater. Ya, jadi psikolog, udah tua ya, memeriksa kejiwaan, Makanya nanti bisa kita search di Google ya, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita biasa seperti ya sehari-harinya kita pasti mengontrol murid kita. Iya, Bu. Ya kan, Bu? Iya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Kita berharap penguatan positif yang kita berikan itu efektif kepada siswa kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di situ nanti kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana
teori dari Dr. William Glasser ini membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kita mengilusikan ya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Duduk kamu di situ, seperti itu. Misalnya anak-anak ya, kita secara tidak sengaja, kadang saya pun gitu ya kan, memiliki hak untuk memaksa bahwasanya untuk mendengarkan kita ya, mengikuti pelajaran apa yang akan kita sampaikan. Konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Biasanya secara umum kita tahu disiplin itu sesuatu yang harus dilaksanakan, harus dilakukan, ya kan Bu? Kita perhatikan di sini pengertian dari disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi sebetulnya dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi kalau disiplin itu menurut kita selamanya ini merasa tidak nyaman kita apa yang kita lakukan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kenapa kita harus disiplin? Ya seharusnya itu untuk menghargai diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Otomatis kalau kita menghargai diri kita sendiri maka disiplin itu juga akan tercapai. Begitu juga nanti akan kita imbaskan kepada murid-murid. Di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Gitu ya. Jadi dari kesadaran diri kita sendiri dimulai dari disiplin tersebut. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Konsep yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kebebasan, dan kesenangan, kemudian penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini juga ada di anak-anak kita, ya ibu-ibu. Bertahan hidup, berarti anak kita juga disarankan untuk sarapan pagi, betul Ibu Majidah ya. Sarapan pagi, kemudian bawa bekalnya boleh ke sekolah, bawa minumnya. Kemudian kedua, kasih sayang. Pasti murid-murid anak ya, murid-murid kita pasti cari perhatian sama kita. Ya, kita menyampaikan, anak-anak sering menyampaikan keluhan-keluhannya, apa keinginannya. Kenapa? Karena mereka memang masih butuh kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Ya, anak-anak juga perlu kebebasan. Mereka ingin pelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Jadi di sini ada beberapa teori pembelajaran ya, dalam bentuk apa yang diinginkan anak-anak tersebut, apakah dia dalam bentuk visual ya, dalam bentuk diskusi ya. Visual biasa seperti melihat, sesuaikan dengan kebakat mereka. Kemudian kesenangan ya, kadang-kadang metode pembelajarannya juga ada yang bentuk permainan.
Jadi anak-anak tersebut senang, merasa senang. Dan kelima adalah penguasaan. Kita lanjutkan. Di sini ada kasus dari Ibu Ria. Tapi kalau bisa menghindari kasus ya kan Ibu, jangan ada kasus ya kan? Iya. Ibu Ria guru kelas 6 di SD Mutiara. Ibu Ria sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut ibu, apa kira-kira Agus melakukan hal itu? Jadi kalau Agus ini sering minta bekal makan siang, pertama yang ibu lakukan apa? Oke. Iya. Bisa menanyakan si Agus kenapa melakukan hal tersebut, ya kan? Nah. Kemudian apa kira-kira alasan Agus melakukan hal itu? Mengambil bekal makan siang temennya. Lapar. Ya bisa disampaikan melalui tadi ya, bertahan hidup, kasih sayang, ya bisa disampaikan yang kelima tadi. Kebutuhan dasar tadi, ya. Apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin tidak sarapan di rumah. Iya. Dan tidak memiliki uang jajan. Iya, itu tadi ya dari yang pertama. Oke. Nggak ada bekal, nggak dibawa bekal dari rumah. Nggak boleh jadi. Iya bisa. Kemudian kalau dari kasih sayang, Kurang perhatian. kurang perhatian ya, ya. Iya. Karena tidak memperhatikan anaknya sarapan atau tidaknya. Nah itu ya. Bangun siang. Atau dari memang temennya itu dia suka ya kan, Mungkin dia lagi menawari si Agus tadi untuk makan bersama, gitu ya, berbagi, itu ya bagian dari kasih sayang. Kemudian dari kebebasannya, mungkin dari rumah menunya itu aja, bosen dia. tempe goreng. Tempe goreng terus, sehingga dia juga butuh kebebasan, ya, harus berbeda-beda menunya. Kemudian kesenangan. Bagaimana menurut Ibu kelas 4 kalau yang berhubungan dengan kesenangan? Ya? Makan. Bisa jadi dia di rumah dipaksa terus dia untuk, bisa jadi dia menjaga adiknya, tak ada untuk tempat bermain. Iya. Ya, Bu. Sehingga Sehingga dia ingin Lupa sarapan. mengganggu, ya kan? Mengganggu temannya tadi. Iya. karena banyak tuntutan dari orang tua. Iya, betul Bu. Itu dituntut bahagia. Iya. Jadi dia tadi nggak dapat atau nggak ada adiknya di rumah, nggak ada diganggunya, kawannya ada diganggunya. Diambilnya bekalnya, nangis kawannya, suka dia tengoknya. Menjahili. Ini menjahili, ya kan? Oke. Kemudian itu dia ya. Menurut Anda kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah Agus lapar. Nah, dari bertahan hidup itu Agus lapar. Orang tuanya tidak membeli makan siang, tidak membawakan. Kemudian dari yang bentuk kasih sayang tadi, teman Agus menjadi perhatian Agus. Ya, merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia ada kekuasaannya. Keempat, merasa bosan tadi ya, apa yang dibawakan oleh orang tuanya, sehingga dia perlu kebebasan. Dan yang terakhir untuk kesenangan, iseng dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal kalau dia ambil bekal makanannya. Itu ya beberapa konteks penerapan disiplin positif yang Ibu Ria harus cari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau kita pun, ya Ibu, kalau misalnya anak-anak tersebut berbuat salah, alasannya apa? Kita tanya terlebih dahulu, jadi jangan langsung divonis ya kesalahannya. Kita harus bisa kita panggil dulu anaknya,
kita beritahu apa alasannya sehingga kita bisa memberikan respon positif. Materi yang keempat, konsep yang keempat adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi jika saya tidak mengikuti program tersebut? Ya. Apa yang terjadi? Jadi itu termasuk motivasi dari luar, eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya kemarin ya kan, ibu-ibu ada yang berangkat ke kabupaten, ya. Apakah ada motivasi eksternalnya? Ada. Iya, bisa, nggak masalah. Ada uang jalannya, ya kan? Nggak ada. Pribadi. Jadi untuk sebenarnya itu harus ada motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang seperti yang bagaimana apabila saya melakukannya. Jadi tujuannya di sini motivasi internal adalah tujuan dari disiplin positif. Itu mudah-mudahan semuanya di sini memiliki tujuan disiplin positif. Amin. Ya. Positif saja. Tak ada kan. Tapi harus Oke. berkaitan dengan Yang kedua, ya, dasar. ada kasus yang kedua, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung banyak berdiam diri menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup, tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi secara tiba-tiba. Jadi gagap pada saat guru payah menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terpeda tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tentu tidak ya kan Bu? Iya. Kenapa Bu? Karena itu memalukan. Iya. Jadi itu termasuk Mau rusak. iya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Dan kasus tersebut? Konsekuensi. Hukuman, oke, konsekuensi. Tadi Bu kelas 6 hukuman, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Kemudian menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi ya? Tadi pertanyaannya ya. Hukuman tadi Ibu kelas 5 konsekuensi. Ibu kelas 6 Maksudnya apa tadi? itu artinya itu yang tadi yang disuruh ke depan kelas memegang hidungnya berdiri karena dia kurang konsentrasi, kurang menguasai pelajaran matematika tadi, sehingga dia dihukum ke depan, disuruh ke depan. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Ibu kelas 3 konsekuensi, Ibu kelas 4 ya, konsekuensi ya. Oke, kita lanjutkan ya Bu. Apa pengertian dari hukuman vs konsekuensi? Mana yang lebih efektif? Jadi hukuman itu adalah tentang mengendalikan seorang anak, merubah pola pikir anak tentang dirinya sendiri, dengan memberikan hukuman membuat anak akan merasa
bersalah, atau sebaliknya anak akan merasa orang tuanya tidak sayang dengannya, ya, merasa kita juga sebagai orang tua tidak sayang dengannya. Sedangkan konsekuensi, ya. Konsekuensi fokus pada mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk ke depannya. Dengan memberikan konsekuensi pada anak, mereka bisa membedakan mana tindakan yang baik dan buruk. Jadi tadi termasuk apa ya Ibu? Hukuman, ya kan Bu, itu dia. Jadi kalau kita belum memberikan sanksi kepada anak-anak, ya, sebaiknya juga harus berupa konsekuensi. Jadi itu bisa mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Termasuk identitas yang gagal, ya, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum, ya kan, murid belajar menyembunyikan kesalahan, takut dia salahnya, makanya takut dihukum jadinya, ya kan Bu. Kemudian kalau dia konsekuensi, anak akan belajar taat peraturan. Kita beri konsekuensinya apa? Misalnya ada tumpahan air di meja, bawa minum, ya kan? Kita beri hukuman atau konsekuensi dengan mengelap meja tersebut. Konsekuensi, ya kan Bu? Iya, seperti itu. Kemudian kalau restitusi tadi, nanti kita lebih lanjut belajar memecahkan masalah. Jadi udah bisa dipahami, ya kan Ibu-ibu? Oke. Masih, ya. Sekarang kita berlatih dulu. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Bagus Ibu, ya, tolong. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bagus Bu. Kemudian berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Udah pintar-pintar guru kita ini. Jadi yang pertama tadi adalah hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian hukuman dan konsekuensi, kemudian ketiga hukuman. Coba kita lihat jawabannya ya Ibu-ibu. Apakah sudah betul? Jeng jeng. Besok bisa B. Jadi itu dia ya. Jadi udah bisa dipahami bagaimana itu hukuman dan konsekuensi untuk pengertiannya. Melatih supaya berbuat baik lagi. Konsep yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Awas salah sebut ya. Posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, iya 5. Cuma 2. 2 ya Bu ya. Kita tambahin ya, jadi 5. Yang pertama ada dia sebagai penghukum. Aku lihat tuh. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau dan sebagai manajer. Ya. Coba. Manajer samping kau. Bagaimana posisi kontrol guru ini sesuai dengan restitusinya, ya? Ya. Jadi tadi restitusi posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman,
Kemudian posisi kontrol guru, di situ ada beberapa pernyataan-pernyataan. Kalau kita atau pernyataan tersebut diucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi biasa siapa yang mengatakan, ya, pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ucapan seperti itu, ya, adalah seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Jadi itu bisa dikatakan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir. Jadi pernyataan seperti itu, ya, yang mengatakan adalah sebagai penghukum. Jadi sebaiknya menurut Bapak Ibu, kita yang mana yang sebaiknya? Dari yang kelima, posisi kontrol guru, ya, kita juga pernah secara tidak sengaja juga bisa sebagai penghukum, tapi sebaiknya di sini kalau bisa kita sebagai teman, pemantau, dan yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Ya, kita menanyakan dulu bagaimana penyelesaian masalah dari anak-anak murid kita jika mereka melakukan kesalahan. Kemudian ada kasus lagi di sini. Ya, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika saat itu. Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Ya. Kemudian tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Jadi menurut Bapak Ibu ini di sini, ya, sikap Ibu Wati kepada siswanya itu sebagai apa? Dari kasus yang pertama tadi, posisi kontrol guru seperti apa dari Ibu Wati tadi? Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol seperti apa dari Ibu Wati tersebut? Ya. Oke. Dari yang di atas tadi, posisi kontrolnya adalah pernyataan-pernyataan tersebut. Ya, kasus yang kedua, Dino pun menjadi emosi dengan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka, membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ya. Ibu Siti selanjutnya bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Ya. Kemudian Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu. Saya lem kembali, mungkin ya Bu ya.
Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah gak pasang kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajar saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, ya, tanda setuju. Terakhir kali terlihat kedua anak laki tersebut, Dino dan Anto, pada yang pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersaudara kembali. Jadi dari posisi kontrol guru tersebut, Ibu Suti sebagai apa? Manajer. Ya, dia menanyakan bagaimana solusi yang dibuat agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Kemudian lanjut ke konsep yang keenam, ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kemudian di sini ada bentuk dari budaya positif yang dimulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, sehingga terakhir adalah mencapai budaya positif. Ya, bagaimana peraturan itu? Beberapa pernyataan dari peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, sehingga dari keyakinan kelas yang diubah menjadi keyakinan kelas, contohnya menjadi tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini secara global, ya. Kalau peraturan dia khusus. Jadi itu tanggung jawab sudah mencakup semuanya, mengembalikan buku, meletakkan sepatu di tempatnya, ya. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Di situ termasuk dari dilarang mengganggu orang lain, membuat ribut, ya. Jadi situ dari peraturan dan keyakinan kelas dari perbedaannya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih luas dia pengertiannya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk lebih positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas dapat ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan kegiatan curah pendapat dan bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ibu-ibu sudah ada buat keyakinan kelasnya? Masing-masing di kelas sudah ada keyakinan kelas? Sudah, ya? Oke. Jadi di sini ada, ya, saya waktu melaksanakan keyakinan kelas kepada anak-anak. Konsep yang terakhir adalah bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Jadi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberi penawaran bukan paksaan. Jadi kita jika murid melakukan kesalahan, kita tidak memvonisnya, tapi kita harus memperbaiki kesalahan mereka dengan membuat segitiga restitusi itu, ya. Segitiga restitusi itu apa? Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya anak terlambat, ya, kita jangan langsung menyalahkan, ya. Jadi yang kedua adalah menanyakan keyakinan, dan ketiga validasi kebutuhan. Tahapannya seperti itu, ya. Tahapannya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi menstabilkan identitas bisa diucapkan, tidak ada manusia yang sempurna. Kita memberikan kepada anak kita pengertian seperti itu, kita bisa menyelesaikan masalah ini.
Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak menyalahkan. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan? Karena pasti ada alasannya mengapa hal itu dilakukan. Jadi yang pertama juga karena dia mempertahankan dirinya sendiri. Jadi kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ya, yang ketiga ya, dan menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apakah nilai umum yang telah kita sepakati? Ya, apa bayang kita terima kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi seperti itu ya. Jadi kita, jika siswa kita ada yang mempunyai permasalahan, ya sebaiknya kita menggunakan tahapan segitiga restitusi ya ibu. Ya, seperti yang pertama tadi adalah, menstabilkan identitas dulu dengan beberapa pertanyaan dan validasi tindakan yang salah, bagaimana apa alasannya, dan menanyakan keyakinan apa hasil dari solusi yang telah dikerjakan anak tersebut. Di sini ada penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, ya. Dan terakhir, sudah sampai ke tahap terakhir. Terima kasih dan salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ibu-ibu? Silahkan jika ada pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Setelah selesai dari materi hari ini, apakah ada ibu-ibu yang mau bertanya? Kalau saya persilakan. Oke, Ibu kelas 4, Ibu Siti Rohana. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Itu pertanyaan saya. Itu saja ya Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Saya kumpulkan dulu. Ya. Ada pertanyaan yang kedua. Silakan Bu. Saya Bu. Ya, silakan Bu. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah Bu? Pertanyaannya Bu. Apa tantangan? Ya, yang kedua Bu. Mana itu tadi yang pertama? Ya. Bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik? Bagaimana itu Bu? Oke. Baik, terima kasih Bu kelas 6, Ibu Siti Jaleha untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi tantangan, ya. Yang jelas ada tantangan yang dari luar atau dari dalam sekolah, ya. Biasanya tantangannya itu berupa, coba kan dulu Pak. Ya. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif, ya. Yang pertama adalah tantangan dan kendala yang dihadapi biasanya keengganan atau bosan dalam menerapkan budaya positif di sekolah, ya kan? Misalnya setiap hari harus baris dulu di halaman, ya. Itu tantangan kita, anak-anak itu bosan. Jadi kita harus menerapkannya setiap hari. Itu tantangan bagi kita, sehingga murid-murid tersebut secara teratur, secara berkelanjutan terus melaksanakan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Kemudian yang pertanyaan kedua itu, bagaimana anak tersebut sudah mendapatkan restitusi, ya kan? Tapi masih menyimpan. Baik Bu. Sebenarnya juga
restitusi ini tidak bisa kita lakukan hanya sekali, ya. Jadi bisa berkelanjutan untuk hari berikutnya, sehingga anak tersebut juga sadar akan kesalahan pada dirinya setelah kita beri nasihat, ya, sehingga bisa masuk dan paham bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah. Jadi tidak bisa hanya sekali saja, ya Bu. Jadi anak-anak tersebut juga kita harus bimbing untuk hari-hari berikutnya, sehingga mereka sadar akan kesalahan mereka. Itu saja. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Tidak, Bu. Tidak. Baik, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini. Akhir kata, apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.